Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Nurul Hairani dari Prodi Manajemen Kelas A dengan NIM 28921500014. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi ujian akhir semester mata kuliah Statistik Bisnis yang diampu oleh Ibu Irvia Eriza MPD. Nah, pembahasan kali ini dengan tema pengambilan sampel, yang dimana kita akan membahas yang pertama sampel kecil dan ciri-ciri distribusi tes student, yang kedua menguji rata-rata hitung populasi, yang ketiga menguji selisih rata-rata hitung populasi, dan yang terakhir prosedur analisis varians. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sampel kecil dan ciri-ciri distribusi tes student. Pengertian dari sampel kecil sendiri yaitu jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi S relatif besar sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut, di mana T adalah nilai distribusi T, nilai rata-rata populasi, dan nilai rata-rata sampel, dan S adalah standar deviasi sampel, sedangkan N adalah jumlah sampel X. Nah, di sini ada ciri-ciri distribusi T student. Yang pertama, distribusi T student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua, distribusi T student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang terakhir, distribusi T student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Selanjutnya, di sini ada tahap menguji rata-rata hitung populasi dalam sampel kecil. Yang pertama, merumuskan hipotesa 0 dan hipotesa alternatif atau H0 dan H1. Yang kedua, menentukan taraf nyata apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T student. Yang ketiga, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Yang keempat, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Yang terakhir, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan uji T. Berikutnya, pengujian hipotesis selisih rata-rata digunakan ketika terdapat dua buah rata-rata hitung. Nah, pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah beberapa populasi mempunyai rata-rata yang sama ataukah berbeda. Lalu, beberapa buah sampel berasal dari sebuah populasi yang sama ataukah berlainan. Masuk ke materi terakhir, yaitu analisis varians. Analisis varians adalah prosedur yang menerapkan porsi varians ini pada setiap kelompok dari variabel independen. Caranya dengan membandingkan secara simultan beberapa variabel dapat memperkecil kesalahan. Keunggulan analisis ini adalah mampu melakukan uji perbandingan untuk banyak variabel. Nah, tujuan dari analisis ini untuk menemukan variabel independen dalam penelitian dan menentukan bagaimana variabel tersebut berinteraksi dan mempengaruhi tanggapan atau perlakuan. Teknik analisis dengan hanya menggunakan satu variabel perbandingan ini disebut dengan analisis varians satu arah atau one-way ANOVA. Sedangkan teknik analisis dengan menggunakan perbandingan baik dari masing-masing perlakuan maupun dari masing-masing pengulangan ini disebut dengan analisis varians dua arah atau two-way ANOVA. Nah, teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengambilan sampel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.